Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Di kesempatan kali ini saya ingin menjawab dan membahas terkait dengan pertanyaan subscriber dari channel Inspirasi Oktara yang mengatakan ya, beliau bertanya, mengapa kok bantuan PKH dan BPNT ini selalu salah sasaran, yang mampu dapat dan yang tidak mampu malah tidak dapat bantuan ini. Kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Kira-kira bagaimana solusinya? Oke, bagi Anda mungkin yang memiliki pertanyaan sama atau ada yang janggal terkait dengan, katanya penerima PKH maupun BPNT ini selalu salah sasaran, Anda berada di, video yang tepat karena kita akan membahas hal tersebut ya. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada para subscriber dari channel Inspirasi Oktara. Terima kasih atas dukungan Anda karena tanpa dukungan Anda channel ini tidak bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Ucapan selamat datang dan selamat bergabung bagi para subscriber baru. Anda berada di channel yang tepat karena channel ini disampaikan langsung oleh pendamping sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oleh karena itu, jangan tunggu lama lagi, aktifkan notifikasi di HP Anda agar informasi terbaru yang saya sampaikan di channel ini bisa Anda ketahui segera secara real time tentunya. Oke, tidak perlu berpanjang lebar lagi, tidak perlu bertele-tele lagi terkait dengan pertanyaan salah satu subscriber dari channel Inspirasi Oktara. Mengapa kira-kira kok bantuan PK dan BPNT ini selalu salah sasaran? Yang ekonominya mampu kok malah dapat dan yang ekonominya kurang mampu ini malah tidak dapat. Ya, mengapa hal itu terjadi? Oke, perlu Anda ketahui bahwa pertanyaan seperti ini harus kita garis bawahi dulu, ya. Perlu Anda ketahui juga bahwa di lapangan yang harus Anda ketahui, tidak semuanya, tidak 100% penerima PKH maupun BPNT ini selalu orang yang salah, ya. Tidak selalu mereka-mereka yang dapat PKH atau BPNT ini ternyata orang yang mampu, tidak seperti itu. Pengalaman seperti yang kami alami, seperti saya alami di lapangan, di daerah dampingan saya, tidak 100% semua penerima PKH atau BPNT ini salah sasaran, ya. Karena memang kita ketahui bahwa di syarat pertama untuk menerima bantuan sosial itu adalah masyarakat prasejahtera. Dan bisa saya buktikan di daerah dampingan saya, ini sebagian masyarakatnya yang mendapatkan bantuan ini adalah masyarakat yang kurang mampu, di mana mereka ini untuk bekerja saja mereka kadang bekerja, kadang tidak. Ada yang harus bekerja sebagai buruh pencari belerang di Gunung Ijen, Banyuwangi, dan dengan penghasilan yang sangat minim, mereka memiliki tanggungan anak, ya, ada balita, ada anak sekolahnya, dan lain sebagainya. Ada pula yang masih memiliki balita, anak sekolah, dan harus merawat orang tuanya yang sudah sangat rentan, ya, lansia rentan, dan dengan ekonomi yang pas-pasan tentunya. Ada yang buruh harian, ada yang bekerja sebagai buruh pemetik kopi, dan yang lain sebagainya. Dengan kondisi rumah yang bervariatif. Ada yang rumahnya memang dikatakan sudah tembok, ada yang bahkan rumahnya masih menumpang di lahan milik perhutani. Dan kalau kita pelajari bersama, kalau Anda ketahui, di luar daerah Jawa pun ini banyak sekali masyarakat prasejahtera atau yang kurang mampu, alhamdulillah bisa merasakan adanya bantuan PKH maupun BPNT. Sehingga tidak bisa digeneralisasikan atau disimpulkan keseluruhan bahwa penerima PKH maupun BPNT ini ternyata selalu salah sasaran. Ingat, tidak selalu salah sasaran. Oke. Nah, terkait dengan penggunaan data terbaru, ya, aturan terbaru yang telah ditetapkan oleh Menteri Sosial Ibu Risma hari ini, terkait dengan acuan data yang digunakan untuk penerima bantuan sosial diambilkan dari data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, ada kekurangannya. Ketika kita menggunakan aplikasi yang dulu ya, EPKH, maka otomatis ketika kita tahu dampingan kita, misalnya jumlah saya, dampingan saya ada 200 orang, maka secara otomatis saya harus memonitor setiap bulan ini 200 orang ini siapa yang sudah mampu. Misalkan ada 50 orang, maka saya harus menggraduasi melalui aplikasi saya. Dan di setiap tahunnya para pendamping sosial ini diberikan target untuk bisa menggraduasi sekian persen total dari dampingannya, seperti itu. Nah, ketika aturan baru diterapkan, EPKH sudah tidak dipakai lagi dan ini menggunakan acuan DTKS yang padan dengan Dukcapil, otomatis penerima bantuan ini rata-rata memang yang menerima semakin tidak dikenali dan tidak dikendalikan. Dan rata-rata ketika bantuan dicairkan, otomatis seperti saya harus mempelajari ini kira-kira siapa penerima baru ini, nama baru ini, nama siapa ya, padahal belum pernah menerima bantuan sosial sebelumnya. Nah, ini yang menjadi kekurangan memang untuk sistem data saat ini. Dan sebagian besar memang yang
cair untuk penerima bantuan sosial yang baru, ternyata ini terindikasi ada yang ternyata ini pensiunan, ada yang ekonominya sudah mampu, dan yang lain sebagainya. Tetapi itu tidak masalah. Sekali lagi, jika misalnya ada penerima bantuan sosial yang dirasa kurang mampu, dan Anda sebagai masyarakat mengetahui hal tersebut, silakan Anda bisa langsung lapor ke aparat yang ada di desa atau kelurahan. Silakan Anda lapor ke perangkat yang berwenang, yaitu operator kemiskinan atau operator DTKS. Atau misalnya ketika ada rapat di desa atau kelurahan, silakan temui Pak Lurahnya atau Pak Kepala Desanya. Silakan lapor bahwa warga tersebut yang menerima bantuan ini tidak layak lagi karena ekonominya sudah mampu. Misalnya rumahnya sudah bagus, misalnya sudah punya mobil, ini harus dicoret. Perlu Anda ketahui saat ini pendamping sosial seperti saya ini tidak lagi memiliki wewenang untuk mencoret ya penerima PKH. Misalnya penerima A ini harus digraduasi dan lain sebagainya. Ini tidak melulu seperti itu. Tetapi Kementerian Sosial telah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang sudah sejahtera dan ini terindikasi mampu, lalu pensiunan dan lain sebagainya. Desa ini bisa langsung mencoret atau menonaktifkan, maaf. Jadi bisa mencoret atau menonaktifkan masyarakatnya yang sudah sejahtera melalui menu DTKS. Oke ya, jika misalnya perangkat desa tidak mengetahui, maka silakan masyarakat yang mengetahui bahwa orang itu mampu, silakan langsung usul untuk melakukan pencoretan. Atau Anda bisa langsung mengunggah aplikasi usul sanggah jika ada temuan bahwa masyarakat ada warga yang sudah mampu ternyata masih menerima bantuan, silakan Anda ajukan ke menu sanggah ya, di menu usul sanggah, di aplikasi usul sanggah silakan sanggah anda ajukan ke Kementerian Sosial dan ini bisa disetujui. Jika misalnya ini valid datanya, maka kepesertaan bantuan bagi masyarakat yang mampu tersebut bisa digagalkan. Jadi seperti itu ya. Tidak semuanya yang menerima PK atau BPNT ini orang yang mampu. Ternyata juga masih banyak dan sebagian besar memang saya rasa 80% hingga 90% penerima PK atau BPNT memang orang-orang yang membutuhkan dan ekonominya masih kurang atau minim. Ya, ketika Anda menemukan orang yang kaya, mungkin masih dapat bantuan, silakan langsung laporkan saja ya ke desa atau kelurahannya untuk segera dicoret. Karena sekali lagi, yang berwenang yang bisa mencoret untuk penerima bantuan sosial yang kurang tepat, ini langsung bisa dilakukan oleh aparat desa atau kelurahan yang tentunya mengetahui kondisi yang sebenarnya masyarakat yang ada di desa atau kelurahan tersebut. Jadi seperti itu. Oke ya. Semoga informasi ini menjawab bagi Anda yang masih memiliki pertanyaan. Silakan Anda ajukan pertanyaan Anda di kolom komentar. Sekali lagi, bagi yang menemukan orang sudah mampu tapi masih memperoleh bantuan sosial, silakan Anda ajukan keberatan ke desa atau kelurahan agar dicoret ya atau dinonaktifkan dari kepesertaan bantuan sosial yang ada di DTKS. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Utara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.